Halo, para pencari fakta lintas realita. Pernahkah terlintas di pikiran kalian jika di balik suatu peristiwa tersimpan rahasia besar yang tak pernah benar-benar terungkap? Seperti tragedi di tengah kerumunan demonstrasi yang berakhir dengan kematian seorang pemuda, atau kisah nyata ketika sebuah keputusan politik memicu gelombang protes yang meluas hingga ke seluruh negeri. Rekaman video, saksi mata dan laporan resmi memang memberi potongan jawaban. Namun semakin kita telusuri, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Kalian pasti tidak menyangka kalau kisah ini menyimpan fakta mencengangkan yang jarang diketahui publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita telusuri dan ungkap bersama. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal informasi mengenai misteri-misteri nyata lainnya yang kami ungkap. Jakarta malam itu berubah menjadi lautan teriakan. Ribuan orang berkumpul di sekitar kompleks DPR MPR RI. Asap gas air mata memenuhi udara. Sementara dentuman peluru karet membuat banyak orang berlarian menyelamatkan diri. Di antara sorak protes dan suara benturan tameng, suasana semakin panas. Massa buruh, mahasiswa, hingga masyarakat umum yang turun ke jalan menuntut keadilan, terdesak mundur ke arah jalan penjernihan. Lampu jalan berkelip samar di tengah kabut tebal. Orang-orang berdesakan, sebagian terbatuk keras karena sesak, sebagian lain berusaha menolong teman yang terjatuh. Malam itu, Jakarta seakan kehilangan nafasnya. Namun di balik hiruk-pikuk demonstrasi, ada satu sosok yang tidak pernah menyangka akan menjadi bagian dari sejarah kelam malam itu. Afan Kurniawan, seorang pemuda berusia 21 tahun, adalah pengemudi ojek daring yang malam itu sedang menjalankan pesanan. Ia tidak ikut serta dalam aksi, tidak membawa spanduk, tidak meneriakkan yel-yel. Ia hanya seorang anak muda yang berusaha menghidupi keluarga dengan cara sederhana. Helm hijau masih menempel di kepalanya, jaket tipis menahan dingin malam, dan motor bebek tuanya ia parkir tak jauh dari kerumunan. Ketika barisan aparat mendorong mundur massa, Afan ikut terseret dalam kepanikan. Ia berusaha menepi, mencari jalur aman untuk keluar dari pusaran gas air mata. Namun jalan sempit di kawasan Pejompongan justru membuatnya terperangkap. Dari kejauhan terdengar deru mesin berat yang mendekat. Sebuah kendaraan taktis Brimob berwarna hitam dengan lampu sorot menyala tajam melaju menembus kerumunan. Orang-orang berteriak histeris. Ada yang mengangkat tangan, ada yang berlari menghindar. Afan yang berdiri di pinggir jalan dengan pandangan buram karena mata perih tidak sempat bergerak. Kendaraan besar itu melaju semakin dekat, teriakan makin keras. Dalam sekejap, tubuh Afan terpental ke aspal setelah tertabrak moncong kendaraan. Suasana membeku sejenak. Beberapa saksi mata berteriak meminta kendaraan berhenti. Dan benar, kendaraan sempat berhenti, namun hanya sesaat. Tanpa diduga, mesin kembali meraung, roda baja berputar, dan tubuh Afan yang tergeletak di jalan terlindas tepat di hadapan kerumunan. Jeritan pecah di udara, menambah kengerian yang sudah mencekam. Tubuh Afan terdiam. Darah perlahan merembes ke jalanan yang sudah basah oleh hujan dan air mata. Beberapa orang berlari panik mendekat, mencoba mengangkatnya. Mereka berteriak mencari ambulans, sementara yang lain menyalakan kamera ponsel, merekam kejadian yang tak pernah mereka sangka akan disaksikan secara langsung. Gas air mata masih mengepul. Suara sirine ambulans terdengar sayup, sementara teriakan warga bercampur dengan dentuman hujan deras yang mulai turun. Tubuh Afan diangkat terburu-buru, dimasukkan ke dalam mobil kecil yang siap melaju ke rumah sakit. Wajahnya pucat, matanya terpejam rapat, nafasnya tersengal-sengal. Malam itu, RSCM menjadi tujuan terakhir.
petugas medis berusaha sekuat tenaga menyelamatkan nyawanya. Namun luka terlalu parah, dada remuk, kepala membentur keras. Semua usaha tak mampu menahan garis takdir. Afan Kurniawan dinyatakan meninggal dunia beberapa saat setelah tiba. Di luar rumah sakit, kabar kematian itu segera menyebar cepat. Video insiden yang direkam dari berbagai sudut menyebar di media sosial. Nama Afan menjadi sorotan nasional dalam hitungan jam. Malam yang dimulai dengan teriakan protes kini berubah menjadi malam duka yang membekas dalam sejarah. Afan, seorang pengemudi ojek daring yang hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya, menjadi korban dalam pusaran konflik besar. Jakarta menangis malam itu, dan sejak saat itu, tragedi ini tak hanya meninggalkan luka bagi keluarga Afan, namun juga menjadi titik api bagi gelombang amarah yang lebih luas lagi. Pagi setelah tragedi, Jakarta seakan terbangun dengan wajah berbeda. Jalanan yang semalam penuh gas air mata, kini masih menyisakan bekas luka. Pecahan kaca berserakan, sisa spanduk basah menempel di aspal, dan bau menyengat masih terasa. Namun yang paling membekas bukanlah suasana jalan, melainkan video yang sudah menyebar luas ke seluruh penjuru negeri. Video itu memperlihatkan detik-detik mengerikan saat kendaraan taktis melindas tubuh Afan Kurniawan. Sorakan, teriakan dan jeritan terdengar jelas. Dalam hitungan jam, rekaman tersebut beredar di media sosial, ditonton jutaan orang dan menjadi pusat pembicaraan nasional. Netizen menuliskan ribuan komentar penuh emosi, mulai dari kemarahan, kesedihan, hingga seruan untuk menuntut keadilan. Tagar Bela Afan mendadak memenuhi lini massa. Orang-orang dari berbagai latar belakang, baik mahasiswa, pekerja, hingga sesama pengemudi ojek daring, bersatu menyuarakan tuntutan. Mereka menolak jika tragedi ini hanya dianggap sebagai kecelakaan. Nama Afan berubah menjadi simbol baru perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai kesewenang-wenangan. Namun yang membuat publik semakin terkejut adalah kenyataan bahwa Afan bukan bagian dari demonstrasi. Ia bukan orator yang berteriak di depan gedung DPR, bukan massa yang membawa spanduk, dan bukan pula pemimpin aksi. Ia hanyalah seorang anak muda yang sedang bekerja malam itu mencari nafkah dengan cara sederhana. Fakta ini justru semakin menambah amarah masyarakat. Di kampung halamannya, keluarga Afan larut dalam duka. Ibunya menangis histeris ketika kabar kematian itu tiba. Tetangga berdatangan memberi pelukan, sementara rumah sederhana mereka berubah menjadi lautan orang yang ingin memberikan doa terakhir. Banyak yang tidak percaya. Anak yang dikenal ramah, penurut, dan penyayang keluarga, kini pergi dengan cara tragis yang tak pernah terbayangkan. Reaksi publik semakin meluas. Di beberapa kota, aksi solidaritas digelar. Para pengemudi ojek daring berhenti bekerja selama sehari penuh sebagai bentuk penghormatan. Mahasiswa di berbagai kampus menggelar doa bersama, sementara itu media nasional dan internasional menyorot kasus ini dengan headline besar menempatkan nama Afan sejajar dengan tragedi kemanusiaan lain yang pernah mengguncang negeri. Di Jakarta, amarah warga sempat pecah kembali. Sejumlah kelompok mendatangi markas Brimob untuk menuntut penjelasan. Mereka membawa poster dengan tulisan keras. Wajah Afan dicetak besar, dan suara pekikan keadilan menggema di jalanan. Bentrokan kecil kembali terjadi. Namun kali ini fokus massa bukan lagi pada isu awal demonstrasi, melainkan pada kematian seorang pemuda yang dianggap sebagai korban ketidakadilan. Sementara itu, di dunia maya, teori dan spekulasi mulai bermunculan. Ada yang meyakini sopir panik karena kondisi kacau, ada pula yang menduga adanya kelalaian prosedur. Namun, terlepas dari semua itu,
publik tetap memandang peristiwa ini sebagai tragedi yang tak bisa dibiarkan begitu saja. Afan Kurniawan kini bukan lagi sekadar nama. Ia menjadi cerita, simbol, dan pengingat tentang betapa rapuhnya nyawa manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan dan kekacauan. Dari seorang pengemudi ojek daring yang hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya, Afan menjelma menjadi wajah perlawanan yang membawa pesan ke seluruh negeri. Hari itu, Indonesia menyadari bahwa tragedi tidak selalu lahir dari medan perang. Terkadang tragedi hadir di tengah jalan, menimpa seorang anak muda yang tidak pernah meminta untuk menjadi pahlawan, namun akhirnya dikenang sebagai korban yang membangkitkan suara jutaan orang. Hari berganti, namun gelombang amarah tak kunjung mereda. Setelah kabar kematian Afan Kurniawan mengguncang publik, sorotan langsung tertuju pada pihak kepolisian. Publik menuntut jawaban yang jelas, bukan sekedar pernyataan singkat. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari mahasiswa, aktivis, organisasi buruh, hingga masyarakat umum yang merasa tragedi ini adalah bentuk nyata dari kelalaian yang tak bisa ditoleransi. Mabes Polri segera menggelar konferensi pers. Di hadapan kamera, seorang pejabat tinggi menyampaikan ucapan duka cita mendalam. Ia mengakui adanya insiden yang menewaskan seorang warga sipil dan berjanji akan melakukan investigasi menyeluruh. Namun kata-kata itu terdengar hambar di telinga banyak orang. Publik menuntut lebih dari sekedar janji. Mereka ingin ada langkah konkret, sanksi nyata, dan keadilan yang benar-benar ditegakkan. Nama sopir kendaraan taktis akhirnya terungkap. Brigadir Rohmat, salah seorang anggota Brimob yang malam itu berada di balik kemudi, mengaku dalam pemeriksaan bahwa dirinya terjebak dalam situasi yang mencekam. Asap gas air mata membuat pandangan terbatas, kaca kendaraan gelap, dan teriakan dari luar membuatnya panik. Ia menyangka telah menabrak batu besar di jalan, bukan manusia. Namun pengakuan itu menimbulkan perdebatan panjang. Bagi banyak orang, mustahil tubuh manusia bisa disalahartikan sebagai batu. Sebagai langkah awal, 7 anggota Brimob yang berada di dalam kendaraan malam itu dikenakan sanksi penahanan khusus selama 20 hari. Keputusan ini diumumkan langsung oleh pimpinan Polri dengan alasan untuk menjaga independensi investigasi. Meski demikian, banyak pihak menilai sanksi itu terlalu ringan dibanding nyawa yang melayang. Suara protes semakin keras, seakan menuntut agar kasus ini tidak berhenti di level disiplin internal. Komisi Kepolisian Nasional turun tangan. Mereka menyatakan perlunya transparansi dalam proses hukum agar publik tidak kehilangan kepercayaan. Sejumlah lembaga hak asasi manusia pun menyuarakan hal serupa. Mereka mendesak agar kasus ini tidak ditutup dengan dalih kecelakaan, melainkan diperlakukan sebagai tindak pidana yang menuntut pertanggungjawaban jelas. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto ikut angkat bicara. Ia menyampaikan bela sungkawa langsung kepada keluarga Afan, bahkan berkunjung ke rumah duka. Dalam kesempatan itu, pemerintah memberikan bantuan rumah sebagai bentuk empati kepada keluarga yang ditinggalkan. Tindakan ini mendapat sambutan campur aduk. Ada yang melihatnya sebagai langkah baik, namun tak sedikit pula yang menganggapnya hanya sebagai upaya meredam kemarahan publik tanpa menyentuh akar masalah. Di lapangan, aksi solidaritas masih terus berlanjut. Mahasiswa menggelar mimbar bebas. Buruh turun ke jalan membawa poster wajah Afan, dan pengemudi ojek daring menyalakan lampu hazard sebagai tanda duka. Setiap kali nama Afan disebut, suasana menjadi hening sejenak, lalu bergemuruh dengan pekikan tuntutan. Media internasional mulai menyorot tragedi ini.
Surat kabar dan televisi asing memberitakan kematian seorang pemuda sipil yang tak terlibat aksi, namun menjadi korban dalam kerusuhan politik di Jakarta. Dunia menatap Indonesia dengan pertanyaan besar tentang bagaimana negara ini memperlakukan warganya sendiri di tengah gelombang demonstrasi. Malam demi malam, poster wajah Afan terpampang di berbagai sudut kota. Dari dinding kampus hingga posko komunitas ojol, semua menampilkan senyum sederhana anak muda yang kini sudah tiada. Setiap poster seakan mengingatkan publik bahwa tragedi ini belum menemukan ujung. Di balik semua langkah yang sudah ditempuh, bayangan pertanyaan tetap menggantung. Apakah penahanan anggota BRIMOB cukup memberi rasa adil? Apakah investigasi yang dijanjikan benar-benar akan terbuka? Dan apakah pengorbanan seorang pemuda bernama Afan Kurniawan hanya akan tercatat sebagai angka dalam laporan resmi? Atau benar-benar menjadi awal perubahan bagi cara negara memperlakukan rakyatnya? Malam itu, di jalanan Jakarta yang tak pernah benar-benar tidur, suara klakson ojek daring bersautan. Lampu hazard menyala serentak. Sebuah penghormatan sederhana tapi penuh makna. Nama Afan terus bergema, bukan hanya sebagai korban, melainkan sebagai simbol yang menuntut agar keadilan tidak berhenti di mulut, melainkan hadir nyata di hadapan rakyat. Tragedi yang menimpa Afan Kurniawan meninggalkan luka mendalam, bukan hanya bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga bagi masyarakat luas yang menyaksikan betapa rapuhnya nasib seorang manusia di tengah pusaran konflik. Dari jalanan yang dipenuhi asap gas air mata, hingga layar gawai yang menampilkan video viral, nama Afan terus bergema sebagai simbol kehilangan dan suara tuntutan keadilan. Ia datang sebagai seorang pekerja sederhana, menjalankan tugas malam itu tanpa pernah menyangka akan menjadi bagian dari sejarah. Namun takdir membawanya menjadi sosok yang dikenang, mengingatkan kita bahwa tragedi bisa menimpa siapa saja, kapan saja, tanpa mengenal batas. Seiring waktu berjalan, peristiwa ini akan tercatat dalam ingatan kolektif bangsa, sebuah pengingat bahwa di balik keramaian demonstrasi dan hiruk-pikuk politik, ada kehidupan nyata yang bisa hilang begitu saja. Afan Kurniawan kini menjadi simbol perjuangan, simbol suara rakyat, dan simbol keadilan yang masih terus dicari. Demikianlah rangkaian fakta yang bisa kami ungkap kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak tertinggal informasi mengenai misteri-misteri nyata lainnya yang kami ungkap.